Baik, selamat sore sahabat Rakyat Flores di mana saja berada. Kembali lagi bersama saya Tommy Ulangi, Pemret Rakyat Flores. Nah, sahabat Rakyat Flores, 2 hari terakhir Kota Ende cukup panas meskipun saat ini musim hujan. Karena ada satu persoalan yang sementara ini masih dicari jalan keluarnya, yakni pembayaran uang kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PDNK Ende. Nah, saat ini kita sudah ada salah satu anggota DPR Kabupaten Ende yang juga ketua fraksi Nasdem, Abang Armin Budiwas. Selamat sore, Bang. Selamat. Baik, Abang, 2 hari terakhir ini memang cukup panas di Kabupaten Ende. Ada hak dari para kontraktor itu yang belum terbayarkan. Ini tanggapan Abang seperti apa? Baik, selamat sore buat Pak Tommy. Selamat sore juga untuk seluruh rakyat Kabupaten Ende. Ada persoalan yang sudah disampaikan tadi. Saya sebagai ketua fraksi Nasdem, saya menghimbau kepada pemerintah untuk tidak gegabah dalam mengambil langkah atas kasus tersebut, karena proyek ini proyek yang syarat dengan KKN, ya. Ada dugaan ada KKN di dalam proses pengalokasian paket-paket proyek ini. Sehingga saya mengimbau kepada pemerintah untuk tidak gegabah dalam mengambil langkah. Karena kita menghimbau untuk dicek kembali, bila perlu dipanggil kepala dinas dan beberapa pejabat terkait soal proyek ini. Karena proyek ini sangat tidak wajar. Dari 100 paket lebih ini, ada satu kontraktor yang bisa mengerjakan sekitar 10-12 paket. Ini namanya monopoli dalam pekerjaan ini. Ini yang dilarang oleh undang-undang. Itu monopoli dan ini syarat dan KKN. Dan diduga juga kontraktor mendapat proyek ini dengan cara membeli kepada beberapa oknum di dinas PK itu. Jadi saya pikir pemerintah atau pejabat bupati terkait untuk memanggil kepala dinasnya dan bertanya kembali penyebabnya apa sehingga proyek ini menjadi masalah seperti ini, yang sudah dikerjakan tapi uangnya tidak ada. Ya. Saya pikir anggaran tahun 2025 itu bukan untuk membayar ini, tidak. Masih banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi sampai hari ini. Soal proyek ini adalah soal kesalahan pemerintah di mana, kita dari DPR juga belum tahu salahnya di mana ini. Salahnya di mana ya. Karena kebetulan proyek ini kemarin diluncurkan bertepatan dengan dekatnya pilkada, maka ini syarat dan KKN. Teman-teman lihat saja, semua kontraktor ini ada di mana nih? Ada di tim sukses paket mana ini? Nah, lihat saja itu. Jauh sekali, Bang. Jauh ini proyek ini bermasalah besar nanti. Karena ini syarat dan KKN. Kalau para pengusaha, pihak-pihak kontraktor mau jujur, kira-kira mereka memperoleh proyek ini dengan cara apa? Membeli? Ini pasti membeli karena ada satu kontraktor dengan banyak uang, dia bisa membeli sampai 10-20 paket. Ini kan penunjukan langsung, sangat tidak masuk akal. Bupati atau kepala dinas memberi pekerjaan kepada salah satu kontraktor dengan 10-12 paket, ini tidak masuk akal. Bisa sangat tidak masuk akal. Jadi poin terakhir yang saya mau sampaikan ini bahwa pemerintah jangan gegabah. Kalau fraksi Nasdem pasti tolak. Kami pasti tolak, kami tidak mau. Ini kan kalau kita lihat ini kan belum berutang, maksudnya pemerintah itu masih mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Karena tahun anggaran masih berjalan. Nah, ini terkait dengan proyek ini. Tadi Abang menyampaikan bahwa syarat KKN itu memang sebegitunya proses pelaksanaan pembangunan kabupaten ini. Iya,
Lihat saja. Kalau kita memang ini belum berutang karena masih tahun berjalan, masih Desember awal ini. Yang menjadi pertanyaan, kenapa nggak ada uangnya? Itu kau harus sampaikan ke publik, kenapa tidak ada uangnya? Kan harus disampaikan. Yang menjadi pertanyaan besar lagi kita, ya, kenapa proyek ini menjadi masalah? Kan itu menjadi masalah. Jadi inti poinnya bahwa proyek ini sangat syarat dengan KKN. Sangat syarat dengan KKN. Abang menduga tadi bahwa yang pertama itu ada satu perusahaan yang mendapatkan lebih dari 10 bahkan. Ya. Kemudian apa namanya? Ini kan, bahkan iya Pak, ini penunjukan langsung. Proyek PL ini ada PL penunjukan langsung, ada tender. Tapi kalau yang penunjukan langsung lebih dari 3 atau 4 paket itu sudah tidak wajar. Itu KKN itu. Satu perusahaan. Iya, saya mau setuju. Fraksi Nasdem mau setuju kalau kontraktornya mengakui bahwa dia memperoleh proyek ini dia dengan cara membeli kepada oknum tertentu. Saya setuju dan saya minta pemerintah bayar. Itu salahnya kita. Itu salahnya kita. Karena kita kurang kontrol terhadap staf kita ke bawah yang mafia proyek ini. Harus begitu. Kalaupun kontraktor berani, saya setuju. Saya akan mendorong pemerintah membayar itu. Karena dia memperoleh dengan cara yang tidak benar juga. Karena diajarkan oleh kita. Tapi ini kan apa namanya? Kalau itu kan sepertinya tidak mungkin. Apa namanya proses yang untuk mendapatkan paket proyek itu kemudian ada seperti dugaan abang tadi bahwa itu membelikan, tidak mungkin kalau pengakuan itu muncul dari para kontraktor. Harus, kalau kontraktor mau harus mengaku. Jangan takut, harus mengaku. Kenapa? Ini kan ajakan bahwa ke depan ini kita harus terbuka, jangan ada KKN lagi. Pemerintahan ke depan tidak boleh KKN lagi. Jangan sampai ada balas dendam politik dan kalau tidak boleh. Ini jangan lagi. Nah, proses-proses seperti ini yang tidak boleh diterapkan lagi ke depan. Memang ini sudah jalan Tuhan ini. Sudah jalan Tuhan. Dia harus seperti ini karena memang sangat jahat soal proyek ini. Sangat kolusi nepotisme. Ini ada mafia besar ini. Dengan 19 miliar ini sampai uangnya tidak ada, ini kan omong kosongnya. Alasannya apa? Ini karena terlalu ditahan-tahan. Lalu bupatinya ada nih, pejabat bupatinya ada. Tapi mungkin kadis menganggap dia juga bupati, sehingga dia tidak ikut arahan dari bupati. Itu tuh masalahnya juga di situ. Masalahnya di situ. Apa? Kompleks juga ya persoalan. Persoalan internal yang tidak diselesaikan dengan baik. Konflik internal antara bupati dan kadis ini yang menjadi soal. Saya duga ke sana. Kenapa jadi salah? Karena tidak ikut arahan bupati. Siapa? Ya kadisnya. Kalau kadisnya tidak ikut arahan bupati, dia menganggap diri dia bupati. Kan begitu. Ini kalau coba ikut arahan bupati, proyek ini tidak seperti ini. Ada informasi yang kami dapatkan di lapangan bahwa yang anehnya lagi itu ini ada beberapa proyek yang ditenderkan itu uang mungkin juga sudah dibayarkan. Nah, dalam pelaksanaan ada yang sudah selesai, bahkan sudah rampung pekerjaan di lapangan, tapi kondisi ini juga tidak bisa Ya begini, proyek di kabupaten ini kan tidak tepat waktu semua. Kenapa? Karena syarat dan KKN. Yang semestinya proyek ini harus sudah dikerjakan di bulan Mei, April, Mei, tapi diulur-ulur waktu. Karena semua punya kepentingan ini, Ada yang proyek ini harus dijual, ada yang proyek ini harus dikasih ke keluarganya, ditahan-tahan ulur-ulur waktu, akhirnya lupa bahwa semua anggaran ini punya deadline waktu. Kalau tidak ada realisasinya, orang tarik kembali ke Jakarta. Seperti itu. Nah, ini yang mau harus terbuka. Kenapa ini anggarannya tidak ada? Atau kenapa ini anggarannya dikunci lagi? Ini harus terbuka, salahnya di mana? Kan begitu. Berarti semua yang berkepentingan terhadap permasalahan ini harus punya goodwill, punya kemauan baik untuk terbuka, transparan satu sama lain. Ya. Saya juga mengimbau kepada teman-teman anggota DPR, jangan sampai kita juga mengambil langkah yang salah. Di salah satu sisi bahwa para kontraktor ini adalah rakyat kita,
Tapi kita harus melihat, kita ini fungsi kontrol loh. Kita punya fungsi kontrol, kita harus melihat proses ini benar atau salah. Kita harus kontrol di situ yang saya mau. Kita kontrol ini benar atau salah. Sampai seperti ini salahnya di mana? Jangan sampai kita hanya mendorong supaya pemerintah supaya segera selesaikan utang atau apa segala macam. Nggak bisa. Karena yang perlu kita ketahui, kenapa ini bermasalah. Nah, itu yang mau kita tahu. Nah, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan itu juga harus kita ungkap. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kenapa kontraktor ini kerjanya sampai 10 paket? Kenapa ini sampai 5 paket? Kenapa uang 19 miliar itu yang kerjanya segelintir orang? Semua orang bisa, semua pengusaha di Indonesia ini ratusan orang, Pak. Nah, ini yang saya bilang ada indikasi KKN di situ. Ya, kita minta pihak kejaksaan atau kepolisian masuk cek. Karena diduga, saya tahu ada oknum-oknum di dinas PK itu yang jual proyek ini ke kontraktor. Saya mau kejar itu. Dan saya tahu namanya dia, nanti saya panggil di sidang DPR. Kalau sidang Banggar saya akan panggil dia, saya tahu namanya orang ini. Pas saya panggil. Siap. Ini memang apa namanya cukup. Kalau kami lihat memang ini cukup kompleks. Tapi begini Bang, dari persoalan ini apa yang apa namanya mau disampaikan oleh Abang sebagai anggota DPR kepada baik itu kepada DPR kemudian kepada pemerintah dan juga kepada kontraktor ini. Ya. Jadi terakhir saya mau sampaikan, memang sesuatu kegiatan, sesuatu persoalan itu kita harus tahu dulu masalahnya di mana, baru kita ambil sikap. Ini himbauan untuk kami sebagai anggota DPR. Ya. Kami harus lebih tahu masalahnya itu di mana nih. Kenapa ini jadi seperti ini? Kita harus tahu. Karena kita punya fungsi pengawasan. Sampai hari ini saya tidak tahu masalahnya di mana. Masalahnya di mana? Dari fraksi saya belum tahu. Karena saya baru dilantik ini. Paling tidak saya harus tahu juga masalahnya di mana. Karena belum pernah ada rapat-rapat antara DPR dengan dinas terkait. Para pihak dinas terkait. Oke lah, mungkin teman-teman di Komisi 3 kita bicara anggaran, saya ini Banggar loh, belum masuk ke Banggar ini. Saya tunggu di Banggar. Kalau penggunaannya nggak dana tahun 2025, ya saya tunggu dia di Banggar. Kalau 2024 mungkin teman-teman DPR lama. Tapi kalau 2025 saya tunggu di Banggar. Dan bagi saya sebagai ketua fraksi Nasdem, saya kerasa tidak akan pernah setuju kalau dibayar. Saya harus tahu dulu masalahnya di mana dengan beberapa persoalan-persoalan yang saya sudah sampaikan tadi. Kenapa proyek ini yang ada indikasi KKN-nya itu? Ini yang saya mau tekankan hari ini. Ya, ini ya Bang, kepada pemerintah seperti apa nih? Baik itu kepada dinas maupun juga kepada para rekanan. Itu apa yang mau Abang sampaikan? Nah, yang saya mau sampaikan bahwa di hari ini atau di dunia ini bahwa sesuatu yang bermasalah memang dia akan menemukan jalannya sendiri. Iya. Ya. Berarti apa namanya? Ini quotes of the day. Iya. Bahwa sesuatu yang dimulainya dengan masalah dia akan menemukan jalan sendiri. Itu pasti. Baik. Terima kasih. Ya, sudah hadir di channel rakyatflores.com. Ini kesempatan baik dan Abang ini salah satu pejabat yang baru pertama kali muncul di podcast rakyatflores.com. Terima kasih banyak. Sukses terus, Bang. Sukses. Selamat sore.